Perkenalkan, nama saya Satya Bagas Abimanyu dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem informasi point of sale atau POS berbasis web. Di sini untuk latar belakang operasionalnya yaitu tantangan konvensional, toko SCZ sebagai retail masih mengandalkan catatan operasional secara manual. Kondisi ini memperlambat proses karir, memicu human error, serta membatasi visibilitas pergerakan stok barang. Lalu pengecekan data tidak real time sering memicu selisih stok fisik, penumpukan barang overstock hingga kekosongan pasukan out of stock yang merugikan penjualan. Di sini urgensi sistem POS webnya yaitu implementasi aplikasi POS berbasis web, mengintegrasikan sistem kasir langsung dengan manajemen inventaris otomatis di setiap transaksi belanja harian. Lalu untuk identifikasi dan rumusan masalah, identifikasi masalahnya pertama pengolahan kasir manual memakan waktu yang lama dan rentan manipulasi data. Yang kedua, inventaris tidak terpantau secara real time, memicu selisih stok fisik dan digital. Lalu yang ketiga, hambatan pembuatan laporan penjualan untuk pengembalian kebijakan bisnis. Yang terakhir, rumusan masalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi POS berbasis web yang dapat meningkatkan akurasi inventaris dan efisiensi transaksi di toko XYZ. Lalu ruang lingkup dan batasan masalah. Ruang lingkup sistem yang pertama, fitur POS dasar, basis data barang, transaksi digital, dan pencatatan stok dari supplier. Lalu sinkronisasi inventaris otomatis real time saat transaksi berhasil. Lalu laporan harian penjualan dan monitoring stok. Yang terakhir, arsitektur berbasis web diakses via PC atau laptop. Di sini batasan penelitiannya yang pertama hanya memproses transaksi tunai, tidak mencakup integrasi payment gateway atau e-wallet. Yang kedua, tidak menangani fitur akuntansi kompleks. Yang ketiga, terbatas pada stok fisik internal. Lalu di sini untuk masuk dan tujuan penelitian, yang pertama meningkatkan akurasi manajemen inventaris. Yang kedua, optimalisasi dan efisiensi proses transaksi. Yang ketiga, efisiensi pelaporan dan keputusan strategis. Di sini tinjauan pustaka atau literatur yaitu metode dan SDLC. Penelitian terlalu banyak memanfaatkan SDLC waterfall untuk ketepatan analisis serta metode Scrum guna adaptasi kebutuhan yang dinamis. Lalu yang kedua, kasir konvensional. Sistem pencatatan manual berbasis buku atau nota dinilai tidak lagi relevan untuk akselerasi pertumbuhan UMKM karena lambat dan rawan kehilangan arsip. Lalu yang ketiga, basis data dan akurasi. Penggunaan database terintegrasi seperti PHP atau MySQL atau web teruji meminimalisir human error dalam pengolahan barang dan mendeteksi performa penjualan berkala. Lalu untuk elisitasi kebutuhan sistem, penyaringan kebutuhan metode MDA atau TOI, prosesnya menyaring kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk memastikan fitur benar-benar fungsional, terjangkau, serta relevan. Kategori mandatorinya yaitu login atau logout, transaksi kasir, potong stok otomatis, rekap barang, data supplier, dan data penerimaan dan rekap penjualan. Lalu analisis TOI-nya, menyeleksi fungsionalitas berdasarkan tingkat kesulitan teknis, kesiapan operator toko, serta efisiensi anggaran. Lalu di sini ada hak akses dan peran pengguna. Yang pertama, menu fungsionalitas, aktor kasir, aktor pemilik toko, lalu keterangan sistem. Di sini yang pertama, autentikasi login atau logout, kasirnya ya, pemilik toko ya, dan keterangan sistemnya akses pengamanan hak otorisasi user. Lalu yang kedua ada menu inventory, di sini kasir ya, toko ya, keterangan sistemnya mencegah selisih data stok fisik. Lalu ada yang ketiga, input transaksi atau cetak struk, di sini kasir ya, pemilik toko ya, keterangan sistemnya memotong stok barang otomatis real time. Yang keempat, pemasukan barang atau supplier, di sini aktor kasir ya tidak, pemilik tokonya ya, keterangan sistemnya menambah stok baru langsung ke basis data. Di sini yang terakhir, laporan penjualan dan kelola user, kasir tidak, pemilik toko ya, keterangan sistemnya otoritas khusus pemilik untuk pengawasan. Di sini untuk alur aktivitas utama, transaksi kasir, kasir input barang belanja, lalu sistem validasi ketersediaan stok, real time, potong stok otomatis, lalu cetak stok konfirmasi fisik. Di sini yang kedua, penerimaan barang, pola stok masuk dari supplier, pemilik memilih supplier valid, input jumlah pasukan baru, sistem menambah nilai inventaris, update database otomatis. Lalu yang ketiga, kelola data barang, manajemen dasar data master barang, otoritas penuh, pemilik toko, operasi CRUD master barang, verifikasi kode dan nominal harga, penyelarasan data real time. Di sini itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih.
kasih.